derasnya kritikan bahkan makian terhadap Pak Prabowo yang bisa kita baca di media sosial akun resminya Pak Prabowo. Itu bahkan pada saat beliau menyampaikan ucapan selamat Natal sekalipun, itu komen-komennya itu kritikan, hujatan, semuanya. Apakah ini menjadi penanda memudarnya kepercayaan rakyat pada presiden? Ya, bukan orang luar menurut saya yang merongrong dalam tanda kutip apa yang terjadi di pemerintahan. Menurut saya kan lebih banyak dari internal. Jadi ada kesan para pembantunya itu justru membuat nama Pak Prabowo itu buruk. Dan semestinya Pak Prabowo tahu hal itu. Pernah ada yang bilang itu Februari 2026 itu kalau dibiarkan begini ini bisa Pak Prabowo bisa jatuh katanya. Kenapa Februari 2026? Karena katanya ada orang yang memang mendesain gitu. Ini yang ngomong pengamat atau orang dalam? Iya, A1 aja. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Saya Haryanto. Mas Jaka Budi Santoso. Iya Mas. Apa kabar Mas? Sehat. Sehat. Semangat ya, 3 hari menjelang, 2 hari loh ini. 2 hari menjelang tahun baru. Ganti tahun. Nah, pergantian tahun. Harus semangat kan? Iyalah. Iya, mantap. Jadi ada catatan kritis nggak? Soal apa? Ya soal apa? Macam-macam. Ya banyak lah. Oh banyak. Nanti dulu Banyak. tapi. Mau ditahan itu langsung aja. Saya mesti nyapa yang habis giat dulu. Iya. Setiap habis giat selalu pakai baju bernuansa Iya. hijau ya. Iya, karena biar teduh. Oh biar teduh ya. Hijau Karena teduh ya. giat itu menimbulkan keringat. Nah, lalu gitu. kemudian Ya, saya mesti salam takjim dulu ke Mas Abdul Mohar. Gimana Mas? Apa kabar Mas? alhamdulillah Sehat ya, Mas, ya? sehat. Semakin bersemangat ini. Ya, kita harus menyisakan semangat lah Ya. di dalam situasi yang tidak sepenuhnya menimbulkan energi semangat. Ya, tetap kita harus dari dalam membangun semangat, gitu. Membuat energi sendiri lah, supaya ya kita tidak kehilangan harapan. Betul. Karena itu penting. bencana besar itu kalau sampai kehilangan harapan itu. Apalagi ini di akhir tahun gitu kan. Biasanya orang melakukan refleksi tahun yang sudah lewat seperti apa, ke depan bagaimana. Ada kabar gembira tapi juga ada kabar sedih gitu ya. Salah satu kabar gembira kan NU akhirnya islah itu. Ya, islah. Dan berangkulan. Iya, sering berangkulan gitu kan. Dan sudah menjelang utama. Betul. Tapi ada kabar yang agak menyedihkan ya, dunia jagat maya kita ini kan selalu mulai diisi oleh apa ya, orang-orang yang sangat-sangat tiba-tiba sangat-sangat kritis terhadap pemerintahan saat ini. Bahkan Betul. mereka-mereka yang kemarin itu membela ya, Iya. mereka-mereka yang kemarin itu menggantungkan harapan kepada Presiden Prabowo, kepada pemerintahan ini, yang akhirnya loh kok begini gitu. Ada beberapa yang mulai menunjukkan kekecewaan, ada yang melihat bahwa ini Prabowo ini seperti kayak diisolasi begitu ya. Kemudian Prabowo ini sebagai presiden dia tidak melakukan dia berada dalam situasi yang kayak ditaruh di sebuah tempat yang dia diharapkan hanya tahu yang baik-baik saja. Ya, itu dia. Padahal sebenarnya kalau kita baca komen-komen di akun resminya Pak Prabowo, itu nggak sampai hati loh, nggak sampai hati gitu membaca tuh. Tidak hanya mengkritisi, tapi bahkan banyak sekali yang memaki. Gitu. Ini sebenarnya potret apa, Pak? Memang yang namanya pemerintahan itu bulan madu itu bisa bertahan 1 tahun itu udah sangat bagus. Rata-rata begitu. Jadi 1 tahun itu dirasa sebagai waktu yang cukup untuk menilai. Nah, saya melihat kelompok-kelompok kritis, kelompok-kelompok civil society itu sudah melihat ada yang mulai berbelok arah mungkin, atau beberapa yang
tidak sesuai dengan ekspektasi, sehingga yang muncul kekecewaan. Nah, kekecewaan terbesar itu kan kebanyakan kalau saya lihat ya di media sosial itu kan dari masyarakat Aceh. Betul. Kenapa dari masyarakat Aceh? Karena bencana di Aceh itu sudah berlangsung 1 bulan. Yes. Tetapi hingga saat ini belum seluruh wilayah yang terdampak bencana itu pulih dalam pengertian hal-hal yang mendasar. Misalnya listrik, misalnya Tempat tinggal. air, Ya, air juga. salur air, lalu tempat tinggal. Kenapa kok selambat itu problemnya bagi masyarakat Aceh melihat ini kan karena dilarangnya bantuan asing atau di stopnya bantuan asing atau belum dinyatakannya bencana yang terjadi ini sebagai bencana nasional. Ya yang sudah kita bicarakan sebelum-sebelumnya lah. Itu kan menunjukkan tingkat kekecewaan yang luar biasa, apalagi ditambah dengan pernyataan-pernyataan pejabat yang sangat menyakitkan. Misalnya. Ya, ada yang seperti Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa bantuan dari Malaysia itu nggak seberapa daripada yang kita bantu. Terus ada yang bilang, Dewi Persik misalnya menyatakan itu jangan berisik lah itu. Ya. Artis dangdut ya, Dewi Persik itu yang mengatakan itu Bapak TNI, Bapak Prabowo sudah melakukan banyak hal. Nah, ada jurnalis yang kemudian datang menyaksikan langsung ke lokasi. Jurnalis kita Malik Johansah ke lokasi yang men-shoot, memvideo ternyata faktanya berbeda dengan yang disampaikan oleh sejumlah pejabat. Yang kelihatannya semua sudah terkendali, semua loh ya, semua sudah terkendali. Tapi faktanya masih banyak yang perih, masih banyak yang pedih, masih banyak yang tidak mendapatkan bantuan yang layak ya, bantuan yang layak. Semua memang bergerak, semua memang diharapkan untuk bergerak, tapi faktanya kan di lapangan kan kita saksikan seperti itu. Nah, menurut saya, mengapa kemudian banyak sekali hal-hal yang kemudian harus ditanggung oleh Pak Prabowo dari kritik-kritik berbagai kalangan? Ini kan karena tidak berbeda juga dengan dalam tanda kutip kelakuan sejumlah orang-orang yang ya terafiliasi dengan pemerintahan. Misalnya diawali dengan waktu itu kan Zulhas memanggul beras, sorenya kemudian makan dengan menggunakan cerutu, yang ya netizen kita ini kan investigator ulung juga. Betul. Yang kemudian di capture zoom itu. gitu, di capture lalu di zoom cerutunya itu. Dicari. Dan dicari harganya berapa cerutu jenis itu. Dan ternyata ketemulah angka kan. Satu cerutu itu harganya 40 jutaan kan. 76. Berapa? Ya puluhan Ada juta lah. beberapa, ada yang 76, ada Ya, itu yang banyak. Puluhan Ada juta lah. beberapa versi. Pokoknya Puluhan katakanlah juta. puluhan juta. Nah, hal-hal seperti ini kan berbeda jauh dengan yang ditampakkan di kamera. di sosmed dia. Yang kelihatannya empati tapi tidak. Ya itu tadi yang beberapa saat lalu saya tulis sebagai panggung simulakra itu. Nah, yang terakhir kemarin itu ada seorang komisaris yang datang ke Aceh. Ini ada jurnalis yang meliput di Nih, komisaris BUMN. Komisaris BUMN di Aceh. Oh, dia datang dengan serombongan tim lengkap, tim sosmed. 4 orang tim sosmed. Kemudian dia dikelilingi kira-kira oleh ya 20-an orang lah. Wih, banyak sekali. Dari BUMN itu yang menyambut, yang bla bla bla. Padahal di seorang dirutnya BUMN itu sendiri, kemana-mana sendiri dan ditemani hanya oleh GM lokal setempat. Ditemani oleh GM lokal setempat dan dia melihat wilayah-wilayah mana yang harus segera diselesaikan. Nah ini sebut saja inisialnya BUMN itu Pertamina. Saya lagi batin nih, wani nggak kira-kira ngomong. Enggak, dirutnya itu sangat-sangat silent, sangat-sangat tidak membutuhkan sosmed yang
Tapi laporan ini kepada seorang jurnalis ini, laporan ini datang dari seorang driver sewaan. Kebetulan disewa oleh jurnalis ini, dan dia cerita, kemarin saya 5 hari sama Pak Dirut Pertamina, Pak Simon. Loh, ditemani sama ajudan? Enggak. Dia hanya ditemani GM lokal Pertamina setempat. Kami bertiga, satunya driver sewaan itu. Ya kemana-mana. Pakaiannya gimana? Pakaiannya biasa aja, pakai kaos, pakai ini. Jadi casual betul. Dan 5 hari terus seperti itu. Nah, seperti ini nih sebetulnya yang benar nih. Profil ini Dirut BUMN Pertamina. Tapi ada komisaris yang justru sebaliknya. Yang dikelilingi, yang kemudian pakai panggung, harus membawa tim sosmed dan seterusnya. Inilah yang menyebabkan persepsi orang terhadap presiden itu dilihat dari persepsi orang terhadap para pejabat-pejabatnya. Kalau pejabatnya itu model-modelan kayak Dirut Pertamina ini, model kayak Menteri Keuangan Purbaya, atau model kayak yang betul-betul dia in charge, dia ini akan sangat diapresiasi. Tapi sebaliknya, dengan ketika para pejabat di level berikutnya ini tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dikontrol dengan cara yang pas, apalagi ditambah dengan statement-statement Pak Prabowo yang diberi masukan oleh para bawahannya secara tidak pas, ya itulah yang akan menyebabkan, itulah yang menyebabkan kritik itu semakin deras dan kenceng, bahkan ada yang maki-maki gitu, yang membela Dewi Persik gitu kan, yang dengan pembelaan yang kayak begitu gitu kan, agak susah kita terima. Ya, terakhir kan ada pidato Gubernur Aceh kemarin, 20 tahun perdamaian Aceh. Helsinki. 20 tahun perdamaian Helsinki, yang pidato singkat tapi menggugat dalam tanda kutip. Ada bahagia, ada kekecewaan, ada harapan, tapi juga ada kekecewaan. Lalu dia sebut itu satu persatu, misalnya dulu dijanji karena mantan kombatan, tiap-tiap mantan kombatan ini akan mendapatkan 2 hektar lahan. Tapi hingga saat ini masih nihil. Saya minta teman-teman saya dulu komandan GAM, dia bilang gitu kan, saya minta teman-teman untuk bersabar. Saya akan sampaikan kepada Presiden. Loh, 20 tahun loh. Janji tapi belum ditunaikan. Inilah yang menyebabkan situasi di Aceh kemudian menjadi panas lagi. Ya, tapi memang kalau kita pikirkan bencana di akhir tahun ini, bencana banjir dan tanah longsor yang menghantam Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, itu menjadi ujian yang berat bagi Pak Prabowo. Tapi kan dalam perjalanan, apakah Pak Prabowo mampu melewati ujian tersebut, atau justru sebaliknya? Ya harusnya sih mampu ya. Kalau kita lihat dari rekam jejak atau pengalaman Pak Prabowo baik di dunia militer maupun di dunia politik ya. Tapi menurut saya begini, sebenarnya kan kenapa sekarang kritik dari masyarakat itu semakin keras, semakin tajam, yang tadi disebut maki-maki, nyinyir, udahlah nggak karu-karuan lah kalau kita lihat di media sosial. Itu pertama ya karena kesalahan dari Pak Prabowo, dan tadi ditambah lagi kesalahan dari para pembantunya. Tetapi ujung-ujungnya menurut saya murahnya di Pak Prabowo. Menurut saya sebagai seorang presiden, sebagai komandan tertinggi istilahnya begitu. Ketika anak buahnya melakukan tindakan-tindakan yang justru merongrong kepemimpinan dia, ya sebenarnya kan harus ditindak tegas. Tetapi faktanya apa? Sampai sekarang tidak ada kok tindakan seperti itu. Kita tidak tahu ketika kemarin Pak Julhas itu melakukan tindakan yang di mata publik sangat menyakitkan, itu nggak ada tuh katakanlah teguran secara langsung. Kita tidak tahu ya, secara di publik tidak diungkapkan, kita tidak tahu kalau di internal. Kita juga tidak tahu ketika ada menteri yang
ya pejabat yang memberikan masukan-masukan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, yang akhirnya kan ya rakyat akhirnya ya nyasarnya ke Pak Prabowo. Semuanya ke Pak Prabowo sebagai pimpinan tertinggi. Tidak hanya di lingkup bencana ya, di sektor-sektor lain, di bidang-bidang lain kan juga seperti itu. Katakanlah yang paling masih hangat itu soal ada pejabat, katakanlah Kapolri, kita sebut aja demikian, dia dalam tanda kutip membangkang putusan MK yang melarang polisi aktif untuk mengisi jabatan sipil di luar institusinya. Tetapi Pak Prabowo juga diam saja. Itu kan secara tidak langsung sebenarnya kan di mata para aktivis ya menyebutkan bahwa pemerintahan Pak Prabowo ini tidak taat hukum. Mereka yang harusnya memberikan teladan sebagai garda terdepan patuh pada hukum, tapi justru mengangkangi hukum dan tidak ada tindakan apa-apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Padahal menurut saya kesalahan yang dilakukan oleh Kapolri terkait dengan Perpol nomor 10 tahun 2025 itu sungguh membuat citra Pak Prabowo itu ya betul-betul buruk dalam soal penegakan hukum. Semestinya kan kasih teguran lah, atau kalau yang paling keras itu ya diganti. Bahkan publik kan sudah sangat lama kan menyoal posisi Kapolri itu kan. Dari sisi seorang presiden ketika anak buahnya tidak selaras dengan visi dia, semestinya kan kasih sanksi lah ya. Bahkan ketika publik juga sekarang mempertanyakan, dulu ketika terjadi demo besar-besaran, sejumlah anak bangsa meninggal, nggak ada yang dimintain pertanggungjawaban. Tidak ada yang bertanggung jawab itu siapa. Jadi kesannya Pak Prabowo ini justru bukan orang luar menurut saya yang merongrong dalam tanda kutip apa yang terjadi di pemerintahan. Menurut saya kan lebih banyak dari internal. Jadi ada kesan apa ya, para pembantunya itu justru membuat nama Pak Prabowo itu buruk. Dan semestinya Pak Prabowo tahu hal itu. Semestinya harusnya melakukan sesuatu yang cukup keras, cukup tegas sehingga tidak akan terulang lagi di kemudian hari. Iya, derasnya kritikan bahkan makian terhadap Pak Prabowo yang bisa kita baca di media sosial akun resminya Pak Prabowo. Iya. Itu bahkan pada saat beliau menyampaikan ucapan selamat Natal sekalipun, itu komen-komennya itu kritikan, hujatan, semuanya. Apakah ini menjadi penanda memudarnya kepercayaan rakyat pada presiden? Iya, kalau dari sisi survei kan belum ada yang melakukan survei ya. Jadi kita juga belum tahu meskipun agak diragukan juga sekarang hasil survei itu. Tapi kalau kita lihat dipotret di media sosial, tidak hanya dipotret di media sosial kok. Kalau kita bincang-bincang dengan tetangga, dengan apalah teman gitu kan, menurut saya juga ada perubahan pandangan yang cukup signifikan terhadap pemerintah Pak Prabowo. Dulu yang sangat berharap dia itu akan memberikan perubahan, ya harapan itu semakin lama semakin pudar. Bahkan kalau Rocky Gerung itu bilang tidak ada harapan lagi dalam pemerintahan Pak Prabowo akan terjadinya perubahan menjadi yang lebih baik kan, itu terang-terangan. Sejumlah ilmuwan juga menyatakan hal itu, yang tadinya masih punya harapan, punya asa bahwa di bawah Pak Prabowo itu akan terjadi perubahan, belakangan juga semakin kritis terhadap Pak Prabowo. Tapi kalau kita lihat begini, Pak Prabowo itu kan belakangan juga kalau dalam pidato itu kan seringkali mengulang-ulang apa yang dia katakan. Kan? Tetapi apa yang dia katakan dinilai tidak sesuai dengan kenyataan. Kemarin yang terbaru itu kan, saya rela mati untuk rakyat adalah sebuah kehormatan. Tetapi coba kita lihat komentar-komentar itu. Sangat sinis. Itu sangat sinis. Ya, ya kalau kita sebenarnya nggak tega juga kalau kita mengungkapkan apa yang diungkapkan oleh masyarakat. Jadi menurut saya Pak Prabowo pertama dia harus tegas kepada internalnya. Para pembantu yang menurut saya itu justru memberikan citra buruk terhadap pemerintahan juga harus ditindak tegas. Dan yang kedua, dari dalam diri Pak Prabowo menurut saya kurangilah
orasi-orasi yang di mata masyarakat ya sebenarnya sudah membosankan apa yang dikatakan Pak Prabowo. Sekarang kan bukan saatnya berorasi, saatnya itu kan merealisasikan janji-janjinya di pemilu kan. Dan apa yang dikatakan Pak Prabowo dalam orasinya itu kan janji-janji dulu waktu kampanye, ya laksanakan saja. Tidak perlu diulang-ulang, tidak perlu di depan ibu-ibu yang sedang tertimpa bencana kok malah nanya, setuju nggak kalau saya sikat maling-maling? Itu kan nggak perlu ya begitu. Tunjukkan bahwa Pak Prabowo itu betul-betul tegas terhadap para perampok uang negara, para maling-maling di semua sektor. Saya pikir kalau dia betul-betul komitmen, betul-betul menunjukkan ketegasnya, tidak perlu dengan kata-kata, publik pun akan memberikan apresiasi. Ya. Mas Kohar, 2 hari lagi kan kita akan melewati 2025. Dan di akhir 2025 ini kan Pak Prabowo mendapatkan ujian yang tadi saya sampaikan. Ujian yang cukup berat berupa bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang hingga saat sekarang ini masih menjadi persoalan yang sangat serius. Gitu. Nah, 2026 ada beberapa pengamat lah yang menyampaikan bahwa kondisi sosial politik dan perekonomian kita tidak akan lebih baik jika dibandingkan dengan 2025. Bahkan ada seorang guru besar Universitas Saint Petersburg, Rusia, Konir Hakundini, pengamat militer, dalam satu kesempatan kan pernah mengatakan bahwa usia pemerintahan Pak Prabowo ini hanya 2 tahun. Setelah itu akan dilanjutkan oleh wakilnya, gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah kondisi sosial politik dan perekonomian kita pada 2026 ini akan seperti apa? Akan lebih baik kah? Atau justru sebaliknya? Saya bukan ahli nujum ya. Iya, tapi kan ini analisis lah. Ya. Analisis. Kalau beberapa orang statement dari sisi katakanlah ekonomi, banyak yang menyebut bahwa, bukan banyak, beberapa menyebut bahwa 2026 ini ada harapan. Pertumbuhan ekonomi akan membaik. Kalau tahun ini rata-rata katakanlah misalnya 5,2 gitu ya, 5,3%, nah, boleh jadi nanti tahun 2026 ya 5,6 sampai 6%. Itu kan berarti ada peningkatan. Karena sejumlah masalah yang dianggap membelit pemerintahan ini di 2025 sudah mulai diselesaikan akarnya. Apa itu? Ya persoalan kredit, perbankan. Kalau kita bicara ekonomi, saya kemarin nulis di podium itu soal ekonomi yang pincang itu ya, pertumbuhan yang pincang. Jadi kan ada 2 sayap sebetulnya di ekonomi kita ini, yang sayap-sayapnya ini mau dipatahkan satu persatu atau patah lah. Yang satu sayap fiskal. Ya, sayap fiskalnya apa? Kedodoran kan fiskal kita. Anggaran kita defisit. Defisit ya besar, lumayan besar. Meskipun masih di bawah undang-undang. Undang-undangnya kan defisit itu hanya boleh maksimal 3% dari produk domestik bruto. Ya kalau produk domestik bruto kita misalnya 25.000 triliun ya, defisitnya hanya boleh 3% dari 25.000 triliun gitu. Ya berarti 750 lah ya. Ya benar ya, 3% itu 200 kali 3, 600, ya 750 triliun itu. Itu udah mentok maksimal. Nah, ada kemungkinan defisit fiskal kita menyentuh angka 700 triliun. Itu kan berarti mepet banget dengan PDB. Ya masih aman secara undang-undang, tetapi itu tantangan. Itu persoalan itu bahkan. Kenapa? Ya karena pajak kan tidak mencapai target, kemudian bea cukai juga tidak mencapai target, katakanlah begitu.
Itu sayap fiskalnya. Yang sayap kedua adalah sayap moneter. Ini kan yang dipercaya oleh Menteri Keuangan Purbaya. Sebetulnya yang paling penting itu adalah sayap moneter ini. Apa itu? Turunkan suku bunga. Suku bunga kredit maksudnya. Gencarkan itu kredit-kredit dari perbankan itu, terutama Himbara itu, Himpunan Bank Negara, ke masyarakat. Jangan tahan kredit. Nah, gencarkan ke masyarakat, dengan masyarakat itu bergerak, masyarakat itu berusaha, pemerintah merem saja itu pertumbuhan sudah bisa 6%. Itu yang dicontohkan ketika terjadi pada zaman Pak SBY selama 10 tahun. Jadi selama 10 tahun pada era Pak SBY, itu swasta bergerak. Swasta itu perannya besar sekali. Sementara pembangunan pemerintah atau negara kan nggak banyak. Jalan hanya beberapa, misalnya Bandara Kuala Namu, Jembatan Suramadu, penyelesaian, dan seterusnya nggak terlalu banyak. Nah, tetapi kenapa kok pertumbuhan bisa 6%? Karena ekonomi dihela bukan oleh negara sentris. Nah, 10 tahun di era Pak Jokowi itu berbeda. Semuanya dikerjakan oleh negara kan? Jalan, bandara, pembangunan infrastruktur pokoknya masif lah. Genjot masif dengan menggunakan BUMN. Itu kan uangnya juga sebagian dari Pak APBN, IKN, dan seterusnya kan dari APBN semua. Nah, karena moneternya itu yang dominan itu adalah negara seret, maka hasilnya ya pertumbuhan cuma 5%. Pertumbuhan kredit pada zaman Pak SBY itu rata-ratanya 20-25% loh per tahun. Sekarang 2025 ini pertumbuhan kredit perbankan cuma 9%. 9% loh, cuma separuhnya aja nggak nyampe. Bahkan setelah krisis 2008 itu zaman Pak SBY itu pertumbuhan kredit itu sampai 39%, hampir 40%. Itu luar biasa. Artinya sayap moneter ini juga harus diperbaiki. Itulah yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya, mengambil saldo anggaran lebih dari Bank Indonesia untuk digelontorkan ke bank-bank Himbara itu dengan maksud supaya apa? Bank itu menggelontorkannya lagi ke masyarakat. Ke UKM, koperasi, jumlahnya 267 triliun ya akhirnya, 270-an triliun lah yang akhirnya ditarik itu. Nah, akhirnya apa? Ya ada sedikit perubahan. Nah, ini yang dijadikan oleh Menteri Keuangan sebagai modal optimisme di 2026. Itu kalau dari sisi ekonomi. Ya, lalu kemudian ada bencana Sumatera, itu sedikit mengurangi katanya begitu. Tetapi masih ada optimisme. Selama program atau selama sektor moneter ini betul-betul diperbaiki, dijaga, katakanlah suku bunga diturunkan lagi sehingga kredit itu menggerojok banyak ke masyarakat, maka dari situ kemudian nanti ekonomi akan bergerak. Itu dari sektor ekonomi. Ya meskipun masyarakat masih wait and see sebetulnya nih. Buktinya apa? Undisbursed loan itu, dana yang harusnya sudah cair, kredit yang sudah disetujui dan tinggal cair, itu belum juga kunjung dicairkan itu. Dan jumlahnya 1.400 triliun loh. Itu undisbursed loan itu. Jadi jadi misalnya Pak Har ngajukan kredit ke bank. Semua syarat sudah dipenuhi, kelayakan sudah dilakukan, sudah di ACC lah pokoknya semuanya. Terus pihak perbankan juga sudah menghubungi Pak Haryanto, anggaran Bapak sudah disetujui, kapan mau dicairkan? Nah, terus Pak Haryanto bilang, wah sebentar ya, saya akan mengkalkulasi lagi. Nggak kunjung dicairkan. Itu jumlahnya ada 1.400-an triliun. Itu yang disebut undisbursed loan itu. Itu artinya apa? Artinya banyak sektor swasta, pengusaha swasta, UMKM yang masih wait and see. Tergantung pada perkembangan politik. Situasi politik. Situasi politik. Nah, semakin banyak diproduksi tadi Mas Jaka, semakin banyak diproduksi statement-statement yang mungkin tidak masuk akal, atau bahkan
mengangkangi akal sehat itu, misalnya pernyataan-pernyataan apakah itu yang disampaikan oleh presiden, wapres, atau kalau wapres jarang ya. Wapres ngajak anak SD untuk tes kehamilan. Atau pejabat-pejabat lain yang menyampaikan hal-hal yang di luar Nurul gitu. Gitu. Maka yang terjadi kemudian yang wait and see itu makin ragu-ragu. Makin ragu-ragu, betul. Begitu wait and see makin ragu-ragu, wah makin nggak jelas. Nah itu nanti akan muncul, ya sudah, dana beku itu akhirnya akan tetap membeku, akan semakin banyak, dan itu bisa mengurangi optimisme tadi, atau bahkan membalikkan keadaan dari optimisme menjadi pesimisme. Itu yang harus dijaga mestinya, yang nggak boleh ini dibiarkan begini saja. Jadi kritik masyarakat itu diperlukan. Jangan alergi terhadap kritik, jangan orang kritik tapi malah diserang. Itu yang menyebabkan kenapa pemerintahan ini kemudian semakin bukan hanya dikritik, akhirnya dimaki-maki. Itu kenapa? Karena ada yang alergi terhadap kritik. Gitu. Banyak yang alergi terhadap kritik. Jadi setiap kritik kemudian diserang, diserang. Nggak begitu cara memanage demokrasi kita ini. Maka ya tadi selain banyak juga janji yang harus segera ditunaikan, beberapa sudah, MBG itu termasuk janji yang sudah ditunaikan. Kemudian hal-hal lain, terutama yang terkait dengan persoalan hukum, persoalan membersihkan kebocoran dari korupsi, persoalan respons cepat. Ini yang masih menjadi persoalan. Dan ini yang bahkan mungkin ditambah lagi oleh beberapa pernyataan pejabat yang kompetensinya itu dirasa rendah, maka ya sudah, yang terjadi kemudian adalah gabungan antara respons lelet, respon lambat, komunikasi yang tidak bagus juga. Komunikasi yang tidak bagus ditambah dengan inkompetensi. Ya sudah, lengkaplah sudah itu. Maka kalau tadi disebut pemerintahan ini akan seperti apa, saya kok termasuk yang sebetulnya nggak setuju ya. Bukan sebetulnya, ya nggak setuju kalau di tengah jalan kemudian bongkar. Itu kita akan, yang dirasakan rakyat justru akan lebih pedih. Gitu. Yang saya harapkan itu adalah pemerintahan yang berubah, yang mau mengubah keadaan dan mau mendengarkan kritik. Purbaya itu dalam sebuah acara lari dengan para Pemret itu, forum Pemret kan mengatakan, ya kita kondisinya begini karena kalian mingkem sih, gitu. Para jurnalis mingkem sih, gitu. Kritik kami dong. Kritik itu sebagai obat. Nah, terus kita iseng-iseng bilang, iya Bapak bilang begitu, tapi yang lain. Nah itu dia kan, ketika salah satu pejabat mengatakan bahwa kritik itu sebagai obat atau vitamin, tapi pejabat yang lainnya mengatakan bahwa kritik itu adalah serangan, rongrongan, ya nggak akan bisa ketemu gitu loh. Dan ya tadi ada sebenarnya Pak Prabowo menyampaikan soal kebocoran keuangan negara itu kan sudah sebelum 2014 sejak 2014 kan yang terkenal dengan bocor-bocor itu kan. Nah, sampai sekarang pun masih menyampaikan itu soal kebocoran ketika beliau sudah, karena memang masih ada kebocoran. Iya. Tapi kan beliau sudah menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di negeri ini kan, dan dia memiliki instrumen yang bisa digerakkan. Sudahlah, berhentilah ngomong seperti itu. Ayo bergerak. Tangkapin itu para koruptor. Kan itu berapa kali dibilang, saya sudah tahu siapa orang-orangnya, kan kira-kira seperti itu. Nah gimana yang publik muncul, tidak resisten gitu. Yang muncul itu sekarang malah KPK meng-SP3. Iya, itu dia. Nah ini urusannya Mas Jaka. Itu dia. Nah silakan. Iya, yang ditunggu masyarakat itu kalau dulu Pak Prabowo bilang di negara kita tuh penuh kebocoran, yang ditunggu masyarakat itu pernyataan bahwa saya sudah menutup kebocoran ini loh. Saya sudah menangkap orang yang membuat kebocoran ini loh. Saya sudah bisa menutup celah-celah yang berpotensi untuk kebocoran loh.
Itu sebenarnya yang ditunggu masyarakat, bukan malah masih terus saja negara itu di sana sini bocor segala macam. Itu bukan yang dibutuhkan masyarakat. Betul bahwa Pak Prabowo di era pemerintahnya itu beberapa kali melakukan mengembalikan aset negara lah, katakanlah. Terakhir itu kan 6,6 triliun ya. 6,6 Tetapi bagi sebagian pihak itu hanya sekedar pencitraan. Kalau ICW itu menyebut sebenarnya dari sepanjang 2024 saja itu kerugian negara itu ada sekitar 300 triliun. Sementara yang baru dikembalikan itu hanya 6,6 triliun, cuma sekitar 4%. Itu sisanya kemana? Dan ditunjukkan, dipamerkan gitu. Makanya berarti dipamerkan malah itu juga lagi-lagi ya karena publik itu sudah mulai tidak terlalu percaya, ini meragukan juga itu kan, yang duit segitu banyak jangan-jangan pinjaman dari bank lagi seperti sebelumnya, meskipun itu juga diralat oleh Kejaksaan Agung. Jadi sekali lagi yang ditunggu publik itu bukan kata-kata, tapi kan tindakan nyata. Betul bahwa Pak Prabowo itu apapun sudah melakukan, tetapi apa yang sudah dia lakukan itu masih jauh yang semestinya bisa dilakukan gitu loh. Soal penegakan hukum misalnya. Jadi menurut saya begini, publik itu ukuran tingkat kepuasan publik itu paling tidak bisa diukur dari bagaimana kondisi ekonomi, bagaimana kondisi penegakan hukum, dan bagaimana soal stabilitas. Sebenarnya kan 3 itu kunci palingnya tolok ukur utama. Kalau ekonomi tadi Mas Khorid sudah sebutkan ada kemungkinan untuk membaik, tetapi kan juga masih ada ketidakpastian. Kalau soal hukum, menurut saya juga masih jauh dari yang semestinya bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Dalam penegakan korupsi misalnya, kan selama ini kan lebih ditonjolkan apa yang sudah dilakukan, meskipun yang sudah dilakukan tidak sesuai yang diharapkan, tetapi substansinya menurut saya belum disentuh oleh Pak Prabowo. Kan publik itu sangat berharap misalnya undang-undang perampasan aset. Sampai sekarang kita nggak tahu kok sampai di mana, meskipun sudah masuk prolegnas 2025-2026, tetapi kita tidak tahu apakah itu akan disahkan segera atau masih kita tunda-tunda sampai tidak jelas batas waktunya. Sebenarnya sebagai seorang presiden, apalagi dia mengomandani sekian banyak partai politik di parlemen, dia bisa kok meminta partai-partai politik itu segera menyegerakan. Kalau toh tidak disambut baik oleh partai-partai politik, seorang presiden bisa kok menerbitkan perpu dengan alasan genting dan memaksa, dan kondisi kita soal korupsi itu sudah sangat genting dan sangat memaksa. Sebenarnya sudah bisa, tetapi kan sampai sekarang kan kita juga tidak tahu tuh Pak Prabowo itu kemauannya seperti apa, meskipun beberapa kali dia mendukung RUU perampasan aset. Tapi kan cuma mendukung. Tindakan nyatanya seperti apa, itu yang ditunggu oleh masyarakat. Kemudian juga soal ketimpangan dalam penegakan hukum. Lagi-lagi ketika melakukan tindakan itu kan masih tebang pilih juga. Yang kita sebut itu lagi-lagi adalah soal Sylvester Matutina. Enggak, ini menurut saya persoalan yang dari sisi durasi hukuman tidak terlalu lama, 2 tahun. Tetapi soal keseriusan, soal keadilan, soal kesetaraan hukum, ini menurut saya sebuah persoalan yang sangat serius. Apakah Pak Prabowo tidak tahu ini? Semestinya tahu kan, karena ini sangat menjadi sorotan publik. Dan kalau dia tahu, apalah susahnya dia memerintahkan Kejaksaan Agung untuk bergerak lebih cepat untuk menangkap Sylvester. Itu menunjukkan keberpihakan kepada hukum yang adil kalau itu segera dilakukan. Tetapi faktanya sampai sekarang udah 6 tahun lebih berarti kan? Itu masih, bahkan dia masih menjabat komisaris BUMN. Apa susahnya Pak Prabowo itu memerintahkan sekarang Danantara ya untuk meninjau posisi Sylvester? Masa sih seorang terpidana menjadi komisaris BUMN? Apakah itu elok? Apakah patut? Kan di mata publik jelas tidak. Dan Pak Prabowo, menurut saya kok juga tidak ada sampai sekarang ya, tidak ada
upaya-upaya untuk mempercepat penyelesaian ini kan. Jadi ya jangan salahkan kalau kemudian publik, mungkin semakin banyak publik ya semakin memandang negatif pemerintahan yang ada. Dalam kasus kemarin misalnya bencana itu, kalau Litbang Kompas itu menunjukkan 56% kalau tidak salah. Itu responden itu menilai komitmen pemerintah untuk menyelesaikan bencana itu kuat. Tetapi jangan lupa masih ada 41% yang menganggapnya lemah loh. 44 ya. Iya. Oh, itu bukan angka yang kecil, itu sangat besar. Ketika negara dipandang oleh 44% publik lemah dalam menangani bencana sedahsyat ini, itu menurut saya sesuatu yang sangat memprihatinkan. Jadi tahun depan saya pikir Pak Prabowo harus mengubah cara memerintahnya lah. Kuncinya menurut saya satu, jadilah presiden yang otentik. Ketika dia menjadi presiden otentik, tidak akan terbebani masa lalu, tidak akan terbebani kepentingan yang merusak, yang dia akan bisa bekerja lebih leluasa, melakukan sesuatu yang bisa lebih cepat dan lebih transparan segala macam. Jadi Mas Kohar, jadi semakin banyaknya publik yang mengkritisi bahkan memaki Pak Prabowo, itu disebabkan oleh Pak Prabowo sendiri-kah atau orang-orang yang ada di sekelilingnya Pak Prabowo? Iya, faktornya pasti ya nggak ada faktor tunggal ya. Faktornya pasti faktor resiprokal. Faktor saling mengait antara satu dan lainnya. Ya oleh orang di sekelilingnya, ya oleh beberapa statement pernyataan yang memang dibuat oleh Pak Prabowo sendiri. Mestinya ketika Pak Prabowo membuat statement yang dinilai salah, harusnya ya anak buahnya ada yang berani mengoreksi lah. Tetapi sepertinya beberapa orang yang menjadi pembantu Pak Prabowo ini ya sebaiknya ya sudahlah biarin saja. Malah justru ikut-ikutan Ya, menabuh genderang yang kesalahan, menari bersama-sama yang tariannya itu sebenarnya salah. Itu harus ada yang menyampaikan itu. Nah, karena tidak ada yang menyampaikan itu atau belum kunjung ada yang menyampaikan itu, akhirnya yang menyampaikan itu apa? Ya masyarakat, publik. Itulah kenapa muncul kekecewaan. Itulah kenapa muncul, ya bahkan ada yang disebut sebagai makian. Karena apa? Karena di sekelilingnya nggak kunjung yang ditunggu-tunggu itu nggak kunjung muncul peringatan-peringatan itu. Ya saya kasih contoh misalnya ketika Desember itu menyampaikan pidato tentang sawit, tentang apa itu deforestation dan seterusnya, itu kan salah itu. Itu secara ilmu apapun lingkungan kan salah besar. Nah, ketika salah besar itu tiba-tiba kemudian ada yang mengaitkan antara sawit dan bencana, lalu denial itu bukan karena sawit, itu karena curah hujan misalnya, karena alam. Itu bukan pohon yang ditebangi untuk diubah menjadi lahan sawit, tapi itu karena pohon yang lapuk. Pohon yang lapuk kok potongannya rapi sekali gitu loh. Ada markingnya, ada tulisannya. Ada tulisannya, ada nomornya. Yang mengelilingi pondok pesantren yang di hari Minggu muncul di isi fotonya Media Indonesia itu. Itu kan sangat menunjukkan fakta yang ada di lapangan yang tidak mungkin kami bohong dong. Dan essay itu setelah 1 bulan berjalan. Ini 1 bulan itu masih mulai di inilah. Kemarin sudah mulai diangkat. Tapi masih terlalu banyak. Fakta telanjang yang susah untuk kita bohongi adalah bahwa ini kayu yang ditebang, bukan kayu yang lapuk kemudian diterjang air lalu kemudian menggelontor begitu, enggak. Kayu yang sudah ditebang, ditumpuk, kemudian diterjang air menggelontor. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, ditebang untuk apa? Di mana lokasi penebangannya itu? Nah, itu kan yang kemudian diselidiki oleh beberapa aktivis, oleh jurnalis, oleh
investigasi ya, jurnalis investigasi, lalu oleh beberapa masyarakat sipil kritis, bahwa ini karena beban sawit yang sudah terlalu besar. Nah setelah itu Pak Prabowo kan malah pidato, Papua diminta untuk ditanami sawit. Karena memang begini, ya secara ekonomi kan sawit ini akhirnya nomor satu menjadi di dunia. Primadona di Indonesia. Indonesia menjadi penghasil sawit nomor satu di dunia. Yang lalu sebagian orang mengait-ngaitkan ini dengan kampanye hitam terhadap sawit. Sebagian orang kemudian menyebut bahwa ada hidden agenda untuk menyerang sawit. Boleh juga dong orang mengatakan ada hidden agenda untuk mempertahankan sawit. Kalau gitu kan. Jadi persoalannya bahwa fakta banyak orang mati karena bencana yang salah satu penyebab dominannya adalah ekologis. Yaitu apa? Hutan yang ditebang, beberapa hutan yang ditebang itu kemudian dialihfungsikan menjadi lahan sawit. Dan itu nyata, itu fakta. Dari berbagai data satelit maupun data statistik. Kan kemarin kan saya tulis itu logika gorengan itu. Yang Hasan Nasbi di sebuah podcast mengatakan nggak mungkin lah kita sawit itu manfaatnya besar kok, mengatakan. Ya siapa yang bilang bahwa sawit itu nggak ada manfaatnya? Yang bilang bahwa ya dia bilang bahwa selama orang masih suka, kita masih suka gorengan. Itu jangan nyalahin. Suka minum kopi. Kita masih suka minum kopi, itu kan konteksnya perkebunan kopi. Tapi berapa sih kebutuhan sawit kita? Kan saya sudah pernah menyampaikan bahwa kebutuhan kita sawit itu baik untuk gorengan, untuk minyak goreng maksudnya, produk turunannya, plus untuk ekspor dengan 9 juta hektar itu sudah cukup. Udah mentok 9 juta hektar itu udah melimpah. Tapi apa yang terjadi? Di tahun 2024 itu sudah 16, sekian juta hektar dan diproyeksikan di akhir 2025 ini, Desember ini sebentar lagi kan lewat nih. Itu 17 juta hektar. Belum nanti kalau Papua dibuka jadi dibuka lagi. 17, sekian hektar. 17 juta. Itu kan berarti ada kelebihan 8 juta hektar. Sementara kalau ini data resmi, ini belum yang nggak resmi. Data satelit resmi itu 3 juta hektar diantaranya dari sawit itu menebang pohon, menebang hutan. 3 juta hektar loh. Deforestasi. Deforestasinya itu. Maka jangan heran kalau kemudian yang terakhir di Kalimantan kemarin ada lagi banjir besar. Banjir besar lagi yang juga muncul karena faktor itu. Guci Tegal karena pembalakan wisata juga karena pembalakan. Karena dipotongnya hutan. Jadi dipotong tanpa diganti. Nah, itu yang terjadi kan. Kita ini terlalu serakah. Maka ketika Pak Prabowo pernah pidato tentang serakahnomik, ya tunjukkan. Tunjukkan bahwa pemerintahannya bukan pemerintahan yang menganut logika serakahnomik. Tunjukkan dengan apa? Dengan bukti, dengan nyata, dengan mengubah. Kalau ini bukan pemerintahan dia, ya koreksi. Koreksi kebijakan yang salah itu. Nah, itulah beberapa hal yang jadi dengarlah. Kritik masyarakat itu dengar gitu. Jangan di denial, jangan disangkal, jangan di ini. Jadi memang saya pernah mendengar tadi itu, saya belum sempat menjawab pemerintahan usia 2 tahun ya. Pernah ada yang bilang itu, bukan hanya 2 tahun, Februari 2026 itu, kalau dibiarkan begini, ini bisa Pak Prabowo bisa jatuh katanya. Kenapa Februari 2026? Karena katanya ada orang yang memang mendesain gitu. Ini yang ngomong pengamat atau orang dalam? Iya, A1 aja. Dia punya analisis lah. Orang yang bisa menganalisis lah. Bukan pengamat, bukan. Tetapi dia punya analisis. Ya, dianalisis berdasarkan analisis ekonomi lah. Itu, ini ada orang yang sengaja ini dari dalam sendiri, katanya dari dalam sendiri itu ada yang memang
mendesain supaya ini busuk gitu, supaya ini bobrok, kemudian nanti puncak pembusukannya itu adalah di Februari 2026. Dan itu sudah disampaikan kepada Itu katanya. momentumnya apa itu? Nggak ada momentum ya? Karena faktor ini aja dibuat bahwa situasi semakin tidak menentulah, kira-kira begitu. Ya termasuk ditambah dengan celotehan-celotehan begitu itu. Ada yang bilang seperti itu, tapi itu kan semua analisis. Iya, tapi sudah Tapi disampaikan karena katanya sudah disampaikan bahwa ini disampaikan ke Pak yang Prabowo, pemain ya? bukan hanya dari dalam, tapi juga ada koneksi dengan dari luar. Dari luar itu apa? Ya mungkin karena selama ini kita sangat dekat dengan China, kita sangat dekat dengan Tiongkok, maka ada Amerika yang cemburu misalnya. Lalu Amerika menyusun strategi dengan cara halus. Ya kira-kira bayangannya, imajinasinya seperti kayak ketika tahun 98. Itu kan banyak yang menyebut bahwa ini kan waktu 98 itu nama George Soros kan sempat disebut itu. Iya. Sebagai orang yang memainkan bursa sehingga moneter, kita krisis moneter itu kan. Lalu kemudian pemerintahan jatuh. Nah, ada yang mengimajinasikan seperti itu. Tapi kemudian setelah dilaporkan ke Prabowo dan Presiden cepat merespon ini, lalu ya sudah lakukan berbagai perbaikan, kira-kira begitulah. Yeah. Hanya memang tantangan belum selesai. Katakanlah kalau memang betul itu ada, ya harus dibuktikan. Tapi kok saya masih belum, ya saya skeptis lah. Ya sebagai jurnalis kan harus skeptis, ya, tidak menelan informasi mentah-mentah. Yeah. Ya kita harus betul begitu apa enggak gitu kan, karena faktanya kan masih banyak lah. Intinya adalah bahwa Presiden harus mulai menyusun tim-tim yang ada di dalamnya itu untuk bisa selaras gitu. Ya, Selaras, satu selaras dulu, setelah itu jalankan itu program-program yang kampanye. Tutup kebocoran, oke, tutup, langsung aksi. Lakukan beberapa program-program yang baik, yang bagus itu. Begitu dikritik, oke, kita moratorium sawit sekarang, sementara. Kita lihat dulu kondisinya kayak bagaimana. Seperti apa, karena ke depan ini kan iklim masih belum bisa dipercaya. Nah, jadi dengan mengerjakan semua itu, dengan mengubah, itu saya kok punya keyakinan sebetulnya angka pertumbuhan 8% itu bisa. Di 8% di 2029 di akhir pemerintahannya itu bisa. Tidak perlu dipoles-poles, tapi bisa, tapi susah memang, susah. Selama orang-orang yang inkompeten yang melakukan pembusukan yang dianggap ya kalau memang itu ada nggak diberesin ya akan terjadi seperti ini. Ya, selama banyak perkara digantung kayak Sylvester Matutina itu juga. Iya, itu menggerogoti juga kepercayaan publik. Betul. Jadi itu menurut saya. Ya tentu kita berharap Pak Prabowo ya akan jauh lebih baik lah di 2026 ini, menyingkirkan duri-duri yang ada di dalam pemerintahannya. Ya kemarin sudah singkirkan debu lah yang masih melekat. Singkirkan debu. Ya jangan sampai begini, kalau di netizen itu kan ada yang mereka istilahkan begini. Yang penting Pak Prabowo itu jangan sampai Pak Prabowo ya sesuai apa yang diinginkan. Yang penting saya jadi presiden, soal kinerja. Itu soal itu kan sebuah itu yang sangat sangat peras kan itu kan. Mudah-mudahan tidak seperti itulah. Iya. Ya jangan menjadi presiden nomor-nomor lah ya. Harus nyata dalam tindakan. Nah kan di tahun 2025 ini kan Pak Prabowo reshuffle sejumlah menteri kan. Ada 5 menteri kalau nggak salah, Menkyu, Sri Mulyani, Menko Polkam Budi Gunawan, terus kemudian Menkop Budi Ari, Menpora Dito Aryo Tejo, satu lagi Abdul Qadir Kading ya. Menteri Pelindungan dan Pekerja Migran. Gitu. Nah, akankah di 2026 ini akan terjadi reshuffle? Menurut saya pertanyaan bukan akankah. Menurut saya haruskah? Ya menurut saya harus. Karena kalau kita lihat ya di beberapa para pembantunya, menurut saya karena pertama tidak kompeten, yang kedua ya justru menyulitkan posisi Pak Prabowo.
Dan kalau orang-orang seperti ini masih terus dipertahankan, saya pikir kok susah untuk mengembalikan kepercayaan publik seperti yang di awal-awal pemerintahan Pak Prabowo kan. Jadi ya sekali lagi Pak Prabowo harus ginilah. Betul, tadi kalau dia kritik itu jangan ditanggapi secara defensif. Misalnya terakhir misalnya waktu ulang tahun Golkar misalnya, dia dengan sinisnya mengatakan ada orang pintar yang bisanya cuma mencari-cari kejelekan pemerintah. Pak, sementara dia tidak bisa apa-apa, tidak bisa membangun jembatan, tidak bisa menyediakan lapangan kerja, tidak bisa memberikan orang makan. Tapi menurut saya itu jawaban yang sangat tidak layak dikemukakan oleh seorang presiden di negara demokrasi. Ya semestinya yang mengkritik Pak Prabowo mungkin ada yang ada kepentingan tertentu, tapi saya pikir kok sebagian besar yang mengkritik Pak Prabowo itu bukan karena benci, tapi karena mereka ingin Pak Prabowo itu sukses menjalankan tugasnya sebagai presiden. Jadi semestinya ditanggapi dengan baik sangka, dengan semangat untuk membenahi diri, bukan dengan berburuk sangka. Dengan semangat untuk membela diri. Kalau hal itu terus dilakukan, saya pikir tidak akan perubahan dan rakyat akan semakin kehilangan kepercayaan kepada Pak Prabowo. Dan semakin resisten pada akhirnya. Dan begini, saya berkali-kali bilang sebenarnya Pak Prabowo ini kan udah nggak butuh apa-apa. Dia secara materi dia jauh lebih cukup. Anaknya juga tidak tertarik ke politik, dia sudah menekuni profesinya karena merasa passionnya di situ. Ya buat apa? Kalau kemudian kemarin dia bilang, saya bangga merasa terhormat kalau mati demi membela rakyat, ya mudah-mudahan betul-betul seperti itu. Tetapi kan tidak hanya sekedar kata-kata, harus ditunjukkan dengan karya nyata. Dan menurut sebagian publik, ya Pak Prabowo belum melakukan hal itu. Masih banyak sekali yang perlu dia buktikan bahwa memang Pak Prabowo itu betul-betul menyisakan hidupnya, mewafakan hidupnya untuk rakyat. Ya, kita tunggu aja buktinya. Ya, tentu kita semua berharap demikian. Ya, termasuk para pembantunya kan. Kalau kemarin mungkin satu lagi itu, mungkin kita juga mengingatkan kayak kemarin, kayak Pak Hasyim, dia mengatakan Pak Prabowo itu tidak sekali punya lahan sawit. Itu kan menurut saya kan pembelaan yang justru menjadi bumerang kan. Kalau melakukan pembelaan oke lah, tapi menurut saya juga dengan data-data yang valid, dengan cara-cara yang elegan dan ya pembelaan yang betul-betul kuat, tidak malah menjadi menyerang balik kan. Sekarang di medsos itu disandingkan apa yang disampaikan Pak Hasyim dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi. Pak Jokowi Debat itu. Mas Kohar, harapannya seperti apa? Ya tentu saja harapannya lebih baik lah. Saya tentu berharap bahwa pemerintahan ini berubah, terutama minimal beginilah, mau mengubah pandangan terhadap kritik, mendengarkan kritik. Pasti untung, pasti lebih banyak untungnya daripada ruginya. Jangan bermimpi bahwa semua bisa disatukan, jadikan satu suara. Itu mustahil. Negara demokrasi itu memang gaduh, memang riuh. Tapi jangan khawatir dengan keriuhan, dengan kegaduhan. Pemerintah kan punya seperangkat, punya alat untuk melihat siapa yang sebetulnya ini memang tulus mengkritik, lalu siapa yang punya agenda untuk menjatuhkan pemerintahan menjatuhkan kekuasaan. Saya kira harapannya adalah sebagian besar itu, seperti saya setuju dengan Mas Jaka tadi, sebagian besar itu adalah mengkritisi kok. Tidak sampai pada posisi, Pak Prabowo sangat kuat. Tentara berada dalam kendalinya, partai politik semua berada di dalam kendalinya, hampir semua partai politik. Maka ruang oposisi ini biarlah dimainkan oleh kelompok sipil. Tapi dengarkan, jangan disangkal. Jangan menganggap bahwa apa yang dilakukan itu semuanya sudah benar. Nah itu, kalau sudah berpijak pada situ, maka pemerintahan ini saya kok punya keyakinan akan semakin kuat, semakin bagus. Pak SBY itu adalah contoh sebetulnya. Contoh bagaimana dulu dihajar begitu kerasnya, begitu sangat kerasnya, toh bertahan 10 tahun. Iya.
Kenapa? Karena ya mungkin ada yang menyangkal, ada yang ini, tapi jarang-jarang lah. Tetapi tetap aja ruang hidup bagi demokrasi tetap diberi kok. Gitu. Karena jadi dengan memberi ruang hidup pada sikap kritis, mengubah cara-cara seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau memang ada pembantunya yang inkompeten berkali-kali, ya sudah ganti saja gitu. Itu sesuatu yang mudah untuk seorang presiden karena punya hak prerogatif. Semakin banyak memproduksi hal-hal yang nyata, yang betul-betul terlihat, maka saya punya optimisme bahwa justru akan semakin baik ke depan, dan 8% itu bukan omong kosong. Ya. Itu nanti di 2029 8% pertumbuhan itu bukan omong kosong. Oke. Itu. Menarik. Termasuk kita mengkritik tulus Ya, tulus. Pak Prabowo. Nggak ada agenda untuk kita karena sayang. Ya. Ya, mungkin kecuali Mas Jaka. Saya 2 kali milih loh. Iya, di pemilik. Padahal dia sebenarnya pemilih seperti setia. loh. Iya. Oke, cukup ya. Cukup. Ya. Oke, baik Sobat Media Indonesia. Ya tentu kita semuanya berharap bahwa Kehidupan Pak lebih baik. Prabowo tidak anti terhadap kritik, tidak alergi, karena kritik itu adalah vitamin yang menyehatkan, yang membuat kehidupan menjadi lebih baik. Ya. Kan? Ya sekali-sekali lah ngelihat komen-komen di Instagramnya Pak Prabowo itu yang akunnya @prabowo, itu bolehlah dibaca-baca gitu ya. Oke, baik Sobat Media Indonesia, demikian perbincangan kami, semoga bermanfaat. Salam sehat.